Dan salah satunya saya punya keuntungan dengan kondisi saya ini. Makanya saya makanya saya juga berterima kasih sama Islam-Islam yang membuat onar di sana gitu. Membuat jalan hidup saya lebih baik gitu kan, meskipun di sana udah baik, di sini lagi lebih baik. Nah, terus mereka juga nggak belajar ya, bahwa dulu nabinya mereka itu juga waktu dipersekusi sama saudara-saudaranya orang Quraisy itu kabur kemana? Ke Ethiopia, ke kerajaan Habasyah. Mereka juga nggak belajar bahwa Allahnya, katanya dulu Musa itu menyembah Allah SWT ya. Allahnya juga hijrah kan? Iya nggak? Yang awalnya Iya. ada di Israel, kenapa hijrah ke Mekah? Apa jangan-jangan Allahnya juga dipersekusi sama Dewa Baal? Atau jangan-jangan itu adalah Dewa Baal yang menyamar karena memang aslinya dia tinggal di padang pasir gitu. Diserupakan. Betul. Ibu Dora, silakan Ibu Dora. Saya mau tanya nih sebentar, tanya Oh iya, sebentar. mandi, silakan. Tadi bukunya apa lagi? Al-Maidah berapa? Apanya? Buku Iya, enggak tadi ayatnya apa? Al-Maidah berapa? Al-Maidah 117, Yang satunya apa? Al Al Imran 55. Mau saya baca nih ya, Ya, coba Bapak mungkin ini ya. tak Google. Ini kalau Saya tanya, Muslim boleh masuk sini nggak, Pak? Boleh. Nah ya, buat teman-teman Muslim ya yang ingin eh, membantu teman-temannya yang ada di Eropa yang nggak bisa jawab, silakan naik ke sini juga, kita dialog ya. Pasti kita kasih karpet merah. Habis itu kita gulung dan kita goreng. Coba lanjut, silakan yang lain. dibuka atau dibaca mungkin Pak. Al-Maidah 117 dan Al Imran 55. Lanjut yang lain. Ini ada Ito Dora. Silakan Ito. Tadi di mana itu tadi bilang Al-Maidah berapa? Sambil buka. Al-Maidah 117 dan Tunggu sebentar. 117. Ayat berapa itu? Al-Maidah itu surat 5. Surat 5 ayat 117. Nah, kalau baca di dalam Al-Quran bahasa Indonesia, itu tulisannya adalah mengangkat. Tapi, kalau kita baca dalam terjemahan kata per kata, tawafa itu adalah wafat. Kata wafat itu berasal dari kata tawafa. Nah, kalau yang ada di dalam surat satunya, surat Al-Imran ayat 55, itu juga menggunakan kata mutawafika. Jadi kata Allah kepada Isa, dia bilang sesungguhnya aku akan mutawafika warofiuka. Aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Nah, pertanyaannya, duluan mana diwafatkan atau diangkat kalau kita baca? Karena kan bahasa Arab itu dari kanan ke kiri kan. Mutawafika warofiuka. Aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Berarti sebelum diangkat, Allah sendiri mengatakan bahwa dia itu telah mematikan Isa. Jadi dalam hal ini Islam tidak bisa berdebat tentang kita, tentang Yesus atau Isa ya, karena kita terjebak dalam bahasa yang sama ya. Mereka sebutnya Jesus ya, bukan Isa. Gara-gara kita ngomong dalam bahasa Inggris. Gitu. Itu saya baca kembali itu surat Al-Baqarah yang 91 atau itu yang bunuhlah orang Kristen itu dan orang Yahudi dimanapun berada, itu udah direvisi sekarang ya itu.
udah enggak itu lagi, kalimatnya udah diganti ya sama Hmm, mereka. saya nggak tahu, tapi kalau saya punyanya Al-Quran cetak, emang sama sih. Nah, tapi kalau memang kita buka ayat yang seperti itu, contohnya kitabnya mereka namanya surat Al-Anfal ayat 12 yang Mhm. potonglah ujung jari mereka eh, dan leher mereka, itu diganti dengan terjemahan pukullah ujung jari mereka dan leher mereka. Pukul, mestinya itu potong. Gitu. Hmm. Di dalam tafsirnya dan di dalam terjemahannya, kata per kata memang itu adalah potong. Tapi mereka sudah ganti dengan terjemahan baru jadi pukul. Karena saya baca juga itu kan surah Al-Baqarah itu tentang itu sudah diganti juga itu gitu ya. Hmm. Banyak. Jadi kalau kita bilang apakah kitab mereka itu full original kata-kata Allah, enggak. Surat Itu kalau Al-Baqarah, ayat yang mengambil istri orang itu halal itu di ayat mana itu? At-Tahrim. Tahrim. Ya. Tahrim berapa itu? Kalau istri orang itu ada di Al-Azab. Al-Azab 37, surat 33 ayat 37. Ya, Al itu berapa itu bang? yang Muhammad, yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya Muhammad. Itu istri orang. Tapi kalau dia yang diperbolehkan untuk mengambil pembantu, ya, itu Anisa 24 dibantu lagi sama surat At-Tahrim ayat 1 gitu. Diperkuat sama narasinya Allah dalam At-Tahrim ayat 1. Di situ Allah mengatakan, ya, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Yang dihalalkan itu apa? Yang dihalalkan itu adalah ayat An-Nisa 24 yang dimana boleh menggauli wanita yang bukan istri, yang di situ disebut sebagai hamba sahaya. Gitu. Hamba sahaya Yang, itu budak. yang At-Tahrim berapa tadi toh? Ayat 1. Surat 66 ayat Tahrim. 1. Gitu. Ini saya mau tanya lagi ini toh. Ini di luar daripada ini ya, saya daripada keimanan Islam ini. Gimana perasaan itu setelah di Belanda? Perbedaan itu karena banyak bahkan apologet Kristen juga uh, bukan melecehkan, seolah-olah mengutuki tidak, tapi gimana perkataannya yang mengatakan begini, apa ya maknanya, bukan dikutuki. Ya mereka banyak apologet sekarang lari ke luar negeri. Tunggu aja sebentar lagi mereka akan merasakan bagaimana di luar negeri itu dingin, kehidupan di sana tidak seperti di Indonesia. Mereka akan kembali dan bakalan mereka akan pasti segera kembali. Gimana menurut itu? Ini umbaran daripada baik apologet Kristen, baik Islamnya, baik beberapa golongan rakyat. Gimana menurut itu pendapat itu setelah itu berada di Belanda saat ini? Itu ada orang Kristen juga yang ngomong gitu ya. Ya ada, saya Ya, dengar. Jadi maksud saya eh eh, apa tanggapan itu yang begini-begini? Kan itu yang merasakan sendiri, maksud saya bagaimana di Belanda. Ya karena Belanda mempunyai ada kesamaan hukum-hukum di Eropa ya, bersuara ya tentang bersuara tentang hak ajasi pribadi ya. Jadi karena mereka nggak mengerti begitu ya. Uh, ya. Kalau pendapat saya sih, khususnya kalau buat orang-orang Kristen yang mengatakan seperti itu, ya terserah ya, itu pendapat mereka ya. Tapi umumnya yang ngomong, yang sampai mungkin nyinyir, biasanya itu adalah
orang-orang yang nggak berani keluar dari zona nyaman gitu, yang dia ya udah di sini ya, misalnya dia mau menginjili ya terserah. Sekarang kan kita bebas ya, mau kemana aja kita pergi, kita punya uang gitu kan. Saya berangkat ke sini juga pakai uang saya sendiri, saya nggak minta orang, nggak minta bantuan orang lain, ya kita mau pergi bebas. Mungkin saya bilang orang-orang yang seperti itu, ya mungkin dia belum ada aja kesempatan untuk keluar gitu. Keluar negeri itu penting menurut saya karena pertama apa? Anda bisa mengenal kultur orang lain, kultur negara lain, bangsa lain. Saya Anda setuju. bisa belajar. Nah, hidup itu isinya ya memang belajar. Kalau kamu Saya cuma di setuju. sana terus, ya cuma di sana terus, kamu nggak kemana-mana, kamu menginjili, tapi kamu juga maaf kata ya, bukan untuk menyinggung orang-orang yang nggak berani show di depan kamera ya. Menurut saya yaitu Anda cuma mencintai Kristus dalam kegelapan. Anda nggak berani terang-terangan, tuh ya. Saya Karena setuju. memang mencintai Kristus itu Kalau penuh dengan resiko. Kita ngomong resiko, ya. nggak Identitas kita semua akan dibongkar orang pasti. nggak Apalagi kalau kita Pak orang Indonesia udah terbiasa kepo gitu. Pak Sedikit-sedikit ada Metatron, nggak? Pak Metatron, kalau saya kita di Indonesia itu kita hidup itu kayak kayak kuda dikasih tutup mata, kita nggak bisa segala sesuatu yang pemerintah apa itu keluarkan perintah-perintah kok biasa aja normal kita menerima aja. Tapi begitu kita keluar negeri kita bisa lihat, oh kenapa ya begitu aja nggak boleh, kenapa ya begini. Tapi waktu kita di Indonesia itu kita merasa itu normal-normal aja itu ya kan, aturan pemerintah ya kita turutin ini ya itu ya. Tapi begitu kalau saya ya dulu begitu keluar saya pikir loh di sini kok nggak apa-apa ya, di sini kok begini boleh ya, begitu boleh ya, di Indonesia kok nggak boleh. Itu kalau saya sih rasanya mata kita ini melek gitu loh. Kalau di Indonesia itu kayak kayak ini ya kayak kuda gitu matanya ditutupin kita melihat ke depan satu arah doang. Itu sih kalau pengalaman saya. Seperti Papa di Belanda 2 bulan aja udah bisa kelihatan. Wah, di Indonesia kok begitu ya, kok begini. Itu sih kalau menurut saya. Lanjut. Yang pasti tujuan kita hidup itu ya kita belajar ya untuk lebih baik. Nah, makanya saya juga sedikit 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 jadi paham ya kenapa zaman dulu orang-orang Belanda itu membawa tokoh-tokoh Indonesia itu sering diasingkan ya, katanya dibawa ke Belanda, dibawa apa? Oke. Nah, ini baru kelihatan ya. Nah, itu bagus itu, karena kan ini sebagai informasi yang bermutu. Jadi untuk biar menjadi orang banyak tahu kenapa dulu orang-orang pintar yang dari Indonesia itu dilarikan ke Belanda. Dari pengalaman itu, ini bagus. Itu harus juga paparkan ya. Iya, ya untuk apa dibawa ke sini? Ya supaya bisa tahu kultur untuk ngelihat dunia itu nggak cuma sebesar daun kelor. Di sini dia belajar hukum, dia belajar tentang teknologi, mungkin dia ngelihat arsitektur, dia belajar tentang budaya. Jadi supaya dia banyak belajar, ya nggak? Ya. Daripada di sana, dia mungkin taunya situ-situ aja ya kan? Nggak tahu bahwa misalnya ya di Indonesia kita ngomong ya, bukan jelekin Indonesia. Di Indonesia tadi saya ngomong sama Ci Ana di sini. Kenapa rumah di Belanda selalu pakai dishwasher? Di Indonesia sekarang di antara kita semua yang ada di Indonesia di sini di Zoom, siapa yang pakai dishwasher di rumahnya? Pasti orang Ya bilang, paling orang kaya, kaya banget ya. iya orang kaya di Indonesia pun belum tentu pakai dishwasher. Kenapa? Karena kita pasti mikir, oh itu mahal, boros listrik, ya. Terus nyari dishwashernya susah, nggak gampang loh. Saya pernah nyari sama istri saya dishwasher, ya. Terus desain rumah orang Indonesia, dishwasher itu berarti dia mesti ada pembuangan di bawah tanah lagi.
ada pipanya lagi buat nembus ke bawah tanah. Kalau rumahnya nggak ada instalasi itu pasti nggak bisa dipasang. Dia mesti bayar Ya, tukar lagi. Tapi saya ngerti ternyata di sini orang-orang itu terbiasa untuk hidup mandiri tanpa pembantu, tanpa apa ya, semuanya harus diurus sendiri. Maka kalau dia di rumah, dia ada keluarganya makannya banyak, dia akan lebih hemat waktu untuk cuci piring gitu. Dan saya berpikir mungkin nanti orang Indonesia baru pakai dishwasher, baru umum itu mungkin baru 10 atau 20 tahun lagi, mungkin. Gitu. Saya dari itu gitu aja belajar. kalau kadernya masih kuat, susah juga. Nggak akan bisa, karena ini diharapkan kan. Ya, ya banyak lah ya intinya belajar. Nah, kalau Islam yang menyindir saya misalnya, oh, kabur atau apa istilahnya? Pengecut. Bukan. Oh, Iya, pertama saya kesini itu bukan gara-gara dicari siapa-siapa. Saya kesini karena saya memang punya kesempatan dan salah satunya saya punya keuntungan dengan kondisi saya ini. Makanya saya juga berterima kasih sama Islam-Islam yang membuat onar di sana gitu. Membuat jalan hidup saya lebih baik gitu kan, meskipun di sana udah baik, di sini lagi lebih baik. Nah, terus mereka juga nggak belajar ya, bahwa dulu nabinya mereka itu juga waktu dipersekusi sama saudara-saudaranya orang Quraisy itu kabur kemana? Ke Ethiopia, ke kerajaan Habasyah. Mereka juga nggak belajar bahwa Allahnya, katanya dulu Musa itu menyembah Allah SWT ya. Allahnya juga hijrah kan? Iya nggak? Yang awalnya ada di Israel, kenapa hijrah ke Mekah? Apa jangan-jangan Allahnya juga dipersekusi sama Dewa Baal? Atau jangan-jangan itu adalah Dewa Baal yang menyamar karena memang aslinya dia tinggal di padang pasir. diserupakan. Betul. Ya, saya pilihan kedua, menyamar. Dewanya menyamar di padang pasir kalau menurut saya itu. Iya, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, yang lain lanjutlah bertanya, jangan saya terus ya itu. Ya, saya selalu itu. Kalau ada waktu, ya kabarin kalau mau main ke Australia. Ya kan kita gampang. Lewat Juk, kereta api, stasiun Bahnhof, tinggal jemput, nggak jauh dari rumah saya. Itu saya boring, mau main ke rumah gitu ya. Nah, Pak Paul ada nomor saya, minta aja mau main. Tapi terima apa adanya lah itu, seperti kata itu tadi, di sini semua kerja sendiri, jadi bos sendiri, jadi raja sendiri, jadi ratu sendiri, jadi babu sendiri kan. Ya. Siap Itu itu. ada Tasya tuh, Tasya mau masuk. Ya. Halo,